Salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Mari kita memasuki renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan hati, pikiran, hidup kami untuk mendengar firman-Mu. Biarlah roh Tuhan bekerja untuk memberikan hikmat sehingga kami dapat memperoleh, yaitu pengertian untuk dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini Kamis 9 Januari 2025 tertulis di dalam Imamat 25 ayat 14. Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, jangan kamu merugikan satu sama lain. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ada satu ungkapan dalam definisi prinsip ekonomi, yaitu memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Nah, hal inilah yang dilakukan dalam hidup orang berdagang atau melakukan suatu usaha di tengah-tengah bisnis, atau masih banyak hal-hal yang lain untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dan pengorbanan atau kerugian sekecil-kecilnya. Namun saudara-saudara, berbeda dengan apa yang dikatakan dalam firman Tuhan untuk hari ini. Ketika orang-orang yang percaya melakukan sesuatu transaksi jual beli, maka dikatakan apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Mengapa hal ini dikatakan, saudara-saudaraku? Karena memang kita tetap berangkat dari prinsip kasih Allah adalah lebih besar kepada umat manusia yang ditebusnya, atau umat manusia yang pada dasarnya memperoleh dasar kehidupan daripada Allah itu sendiri. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang kekasih, kita tetap mengakui apapun yang kita peroleh, apapun yang kita miliki, apapun yang bisa kita gapai di dalam perjalanan usaha hidup kita, itu tidak terlepas dari anugerah pemberian Tuhan kepada hidup kita. Oleh sebab itu, dari hal ini kita tetap melihat apa yang kita lakukan bagi sesama kita dalam bentuk usaha atau bentuk di dalam pekerjaan yang berhubungan dengan orang lain, tetap kita berangkat dari bahwa Allah sendiri lebih dahulu telah mengasihi hidup kita. Dan kita mengakui bahwasan kita tidak dapat memperoleh sesuatu berkat ataupun keuntungan dalam hidup kita kalau tidak Tuhan itu sendiri yang bekerja atau campur tangan dan membuka kesempatan bagi kita untuk memperoleh berbagai berkat di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, satu prinsip dalam pekerjaan orang-orang yang percaya seperti yang dikatakan Tuhan kepada bangsa Israel melalui yaitu Musa, dia mengatakan apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, satu yang harus digarisbawahi dalam iman orang Kristen, jangan kamu merugikan satu sama lain. Hal ini dapat kita lihat karena orang lain juga sangat membutuhkan yang disebut dengan berkat Tuhan. Dan kita melihat hidup kita adalah menjadi saluran berkat bagi orang lain. Sebagaimana kita menerima berkat Tuhan dari berbagai jalan yang kita peroleh dalam hidup kita. Oleh sebab itu, dasar kasih inilah yang akan menjadikan kita untuk tetap tidak egois, individu, tetapi kita tetap memikirkan bagaimana supaya orang lain mendapat berkat sebagaimana Tuhan pasti memberkati
bagi orang-orang yang memiliki kasih Tuhan di dalam kehidupannya, terutama kepada sesamanya manusia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah kami senantiasa melihat dari dasar kasih Tuhan bagi hidup kami, sehingga kami tidak mau menjadikan hidup kami sebagai parasit ataupun penyakit dalam diri orang lain. Tetapi hendaklah kami menjadi berkat bagi orang lain, sehingga kami sungguh-sungguh dapat melihat apa yang kami miliki adalah dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.